Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fauzi Faisal Hadi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat video dari course CyberOps Associate di salah satu labnya, yaitu lab 10.4.3 yang judulnya Using Wireshark to Examine TCP and UDP Captures. Di sini saya akan mencoba menjalankan instruksi dari lab 10.4.3 ini, yang mana di sini kita akan menggunakan Wireshark untuk mengeksamin atau memeriksa TCP and UDP captures. TCP adalah Transmission Control Protocol dan UDP adalah User Datagram Protocol. Berikut adalah gambar topologi dari FTP, di mana FTP ini kita akan adalah membahas TCP. FTP adalah File Transfer Protocol. Di sini ada internet sebagai FTP server, router, dan FTP kliennya adalah virtual machine. Lalu di part 2 nanti ada TFTP atau Trivial File Transfer Protocol, yang mana di topologi ini adalah UDP. Jadi objektifnya pada lab ini adalah yang pertama mengidentifikasi TCP menggunakan Wireshark FTP Session Capture. Yang kedua yaitu di part 2 mengidentify UDP menggunakan Wireshark TFTP Session Capture. Di skenario-nya pada lab ini, dua protokol yang mana adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP, User Datagram Protocol. Keduanya ini support upper layer protocol communication. TCP ini support untuk Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dan juga FTP protocols. Sedangkan UDP support untuk Domain Name Systems dan TFTP atau Trivial File Transfer Protocol. Di part 1 kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisa TCP protocol header fields untuk FTP file transfers di antara host komputer dan anonymous FTP server. Dan di part 2-nya nanti kita juga akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisa UDP untuk TFTP file transfers antara dua mininet host computers. Resource yang diperlukan pada lab ini yaitu CyberOps Workstation Virtual Machine dan juga tentunya koneksi internet. Baik, kita masuk ke instructions-nya. Kita jalankan dulu yang part 1, yaitu identify TCP header fields and operation using a Wireshark FTP Session Capture. Kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture FTP session dan menginspect TCP header fields. Baik, kita masuk ke step pertama, start a Wireshark capture. Sebelum itu kita mulai dulu cyber security lab virtual machine-nya. Kita tunggu proses masuknya. Kita masuk ke SOC analysis. Passwordnya yaitu CyberOps. Baik, kita sudah masuk di virtual machine-nya, langsung terbuka terminal ya. Di sini kita langsung mulai Wireshark-nya. Start and load into CyberOps VM sudah. Kita ketikkan Wireshark N. Lalu di B yaitu start a Wireshark capture, berarti yang ini ya, ENP 0S3. Kita start capture. Baik, selagi start capture, kita buka terminal baru ya, open another terminal window. Kita masukkan FTP-nya. FTP.
kita namakan anonymous. Loginnya gagal ya, login gagal, maka dari itu saya juga sudah menyiapkan FTP server lain. Di sini saya sudah menyiapkan, yaitu di testrebex.net. Kita coba FTP servernya, FTP di sini arahannya loginnya demo dan password. Kita namakan demo. Passwordnya password. Oke, sudah masuk ke FTP yang saya pilih tadi. Lalu langkah berikutnya download the readme file pada FTP. Kita list dulu ya. Di sini terdapat readme.txt. Nah, maka dari itu kita enter the command get readme. Pada contoh di labnya, di modulnya, di sini readme ya. Jadi sesuai apa yang kita dapatkan, yaitu readme.txt. Get readme.txt. Transfer complete. Okay. After the transfer is complete, enter quit to exit. Oke, kita quit. Nah, lalu di Wireshark-nya kita stop the Wireshark capture. Lalu step keempat, view the Wireshark main window. Oke. Wireshark capture many packets, mengcapture banyak paket dulu saat capturing tadi ya, saat capture sedang mulai tadi. Untuk melimit, kita akan memfilter, yaitu filternya sebelum itu, ini karena FTP-nya tadi beda, kita pastikan dulu ininya. Kita pastikan dulu IP dari testrebex tadi ya. Oke, addressnya adalah ini ya, 194. Berbeda dengan FTP CDC tadi yang ada di contoh. Oke, kita copy sini. Sini kita lakukan filter ya. Filternya adalah TCP and IP address. Oke, kita filter. Di sini selanjutnya ke step 5 ya, analyze the TCP fields. Setelah difilter 3 paket teratas, ini 3 paket teratas 555657 ya di tampilan Wireshark saya. Mendisplay, menampilkan sequence SYN, ACK, dan ACK. Jadi SYN, ACK, and ACK, which is itu adalah TCP 3-way handshake. Di sini SYN, ini SYN ACK ya. Tidak terlalu kelihatan, ini SYN ACK, dan ini
Oh, ini retransmission. Oke, jadi ini scene. Oh, sebentar. Ini scene egg and egg. Oke, kita pakai 55, 57, 58 ya. Selanjutnya di Wireshark TCP information secara detail bisa dilihat ya. Oke, kita klik dulu. Oke, ada source number, source port, destination. Ini source 10.02.15, destination 194. IP yang tadi ya, di filter. Oke, di sini kita diarahkan untuk mengisi tabel ini. Di scene, fill in the information about TCP header. Oke, source IP address. Di sini kita coba type. Itu 10.02.15. Destinationnya lalu source port number 33992. 33992. Destinationnya 21. Sequence numbernya di sini 0 ya, sequence number 0. Acknowledgement number juga 0. Header length oh di sini 40 ya, 40 bytes. 40 bytes. Lalu window size-nya 65535. Baik, kita sudah mengisi tabel yang scene pertama ya. Berikutnya yang scene egg. Kita close. Ini masih yang scene tadi ya. Oke, kita klik yang scene egg. Kita isi kembali. Ini source-nya sekarang dibalik ya, yang 194. Terus destination-nya yang 10.02.15. Source port number-nya juga terbalik, yang source 21, yang destination 33992. Sequence-nya di sini 0 dan acknowledgement-nya 1. Header length 24 bytes dan window size-nya 65535. Oke. Kita lanjut ke tabel yang egg, yang acknowledge. Fill in the following information regarding the egg message. Yang egg message ini kita klik. Di sini source-nya kembali lagi ya, yang 10.0 jadi source lagi. Destination-nya sequence number-nya di sini 1 dan acknowledgement-nya juga 1. Header length 20 bytes
dan Windows size-nya 655 Oke, kita sudah mengisi informasi di tabel yang disediakan. Baik, di sini ada pertanyaan, how many other TCP datagrams contain SYN? Oke, kita cek dulu yang SYN. Ini satu ya, yang pertama tadi. SYN lagi nomor 86. SYN lagi di nomor 114. Sudah ya, ada 3 berarti. How many other TCP datagrams? Ada 3. Yang pertama dan ada 2 lagi. Oke. Setelah TCP session established, FTP client dan server communicate. FTP client dan server communicate with each other. Oke. Kita apply FTP ya. FTP. Oke, seperti ini. Ada responsnya. Jadi respons 220, respon 221 goodbye. Oke, seperti itu. Sekarang apply the TCP filter again. Oke, baik, sudah kita laksanakan ya yang part pertama. Sekarang kita masuk ke part kedua, yaitu identify UDP header fields and operation using WhatsApp TFTP session capture. Di part 2 ini kita akan menggunakan WhatsApp kembali untuk mengcapture, sekali ini sessionnya itu TFTP, dan menginspect UDP header fields. Step pertama yaitu kita close dulu ya, kita save TCP FTP capture. Oke. Sekarang step pertama di part 2 yaitu start mininet. Kita masukkan sudo lab.support.files scripts cyberops _topo.py. Oke, passwordnya itu cyberops. Ini CyberOps topologinya sesuai dengan yang ditampilkan di awal lab tadi ya. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan instruksinya. Start H1 H2. Di mininet kita ketikkan extern H1 H2. Oke. Muncul ya. Ini window H1, ini window H2. Oke. Pada H1 terminal kita masukkan ini. Kita ketikkan home analyst lab.support.files scripts start _tftp
pd.sh. Oke. Selanjutnya di step 2, create a file. Kita akan membuat text file di H1 ya. Itu dengan cara echo this file contains my tftp data. srv tftp my underscore tftp underscore data. Kita coba apakah ada kesalahan ketik. Oke, sepertinya sudah berhasil. Verify that the file has been created. Kita cek apakah sudah terbuat atau belum. This file contains my tftp data. Oke, sudah berhasil berarti. Lalu yang C, because of the security measure, the name of the receiving file needs to access already. Oke, kita masuk ke node H2 nya. Kita create a file name myFTP data juga, yaitu touch my tftp underscore data. Oke, step 3, kita masuk ke step 3, itu mengcapture tftp session di Wireshark. Kita akan memulai Wireshark di H1 ya. Wireshark. Oke. Pada Wireshark kita masuk ke edit, ke preferences, lalu ke protocols dan cari UDP. Oke, ini klik, kita centang di validate the UDP section possible, lalu klik OK. Oke, lalu kita masuk ke sini ya, start capture H1 ETH0. Oke, lalu D, start a TFTP session from H2. Kita masuk ke H2 ya. Di sini kita ketikkan tftp 10.0.0/11 min c get my tftp data. Stop the Wireshark capture. Ini kita masuk. Jadi Wireshark ini ya. Kita masukkan, kita stop dulu ya. Kita stop dan kita filter. Filternya TFTP. Oke, munculnya hanya satu ya di sini. Oke. Tidak seperti di sini ada 3 ya, ini cuma 1. Baik, kita buka. Kita diarahkan untuk fill in the information about UDP header. Oke.
source-nya yaitu 10.0.12 ya. Kita masukkan 10.0.0.12. Destination-nya 11. 10.0.0.11. Source port-nya 57.119 dan destination-nya 69. UDP message length-nya 32 ya, 32 bytes. UDP checksum itu 0x FBE D 0x. Oke, korek ya 0x FBE. Lalu di sini ditanya how does UDP verify datagram identity. Di bagian checksumnya ini ya, checksum yang kode 0x ini. Jadi di checksumnya ini dikirim dalam datagram TP dan nilai checksumnya ini direcomputed atau dihitung ulang setelah diterima. Jadi jika checksum yang dihitung ulang sama dengan checksum yang dikirim, maka datagram TP dianggap sudah lengkap. Lalu kita examine yang selanjutnya yaitu examine the first frame return from the TFTB. Oke. UDP ya, seperti ini ya. First frame read from the. Oke. Kita buka. Source IP-nya kita balik dari sini ya. Ini 10.0.0.11, destination-nya 10.0.0.12. Di sini source port number-nya 59.000 ya, 59.000. Dan destination port-nya 57.119. Set length-nya 46 bytes. UDP checksum-nya incorrect di sini. 0x14 gimana? Incorrect. Di sini seharusnya 0x64DA. Mungkin dikarenakan UDP checksum offload. Oke. Notice that the return UDP datagram has a different UDP source port. Source portnya ini 59, sedangkan ini 69. Oke. Because there is no reliable connection, only the original source port used to begin. Cuma 5719 ini yang tetap. Dan juga notice UDP checksum is incorrect. Ini kemungkinan besar karena UDP checksum offload. Oke. Kita juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang mengapa ini terjadi dengan searching UDP checksum offload. Oke, kita langsung saja masuk ke step keempat ya, yaitu clean up. In this step kita akan men-shutdown dan clean up Mininet. Oke, sini kita close dulu ya. In the terminal that started Mininet, ini ya, kita ketikkan quit. Jadi tertutup tadi node H1 H2 nya, dan juga at the prompt enter sudo mnc. Sudo mnc.
sudah di shutdown dan di remove ya. Oke, stepnya sudah selesai semua. Di sini ada reflection question. This lab provided the opportunity menyediakan kesempatan untuk menganalisa TCP dan UDP protocol operation dari capture-an FTP dan TFTP sessions. Okay. How does TCP manage communication differently? Bagaimana TCP mengelola komunikasi secara berbeda dari UDP? Di lab ini ditunjukkan bahwa TCP memanage komunikasi dengan sangat berbeda ya, bisa dibilang sangat berbeda karena dari segi keandalan atau reliability dan terjaminnya pengiriman data atau pengiriman data ini pada TCP membutuhkan tambahan kontrol, jadi bisa dibilang lebih reliable, sedangkan UDP tidak ada overhead dan tidak reliable seperti disebutkan di sini, there's no reliable connection. Jadi perbedaannya di situ, UDP untuk segi keandalan tidak bisa dalam segi jaminan pengirimannya tidak bisa dibilang reliable seperti itu. Dan menurut yang saya baca, TCP ini digunakan untuk web browsing, mengirim file dan email seperti itu. Sedangkan untuk UDP ini cepat tapi tidak reliable dan biasanya cocok digunakan untuk streaming atau video call seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian lab dari 10.4.3 ini yang berjudul Using Wireshark to Examine TCP and UDP Captures. Setelah selesai saya jalankan instruksi-instruksinya, saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kesalahan kata maupun kekeliruan dalam menjalankan step-stepnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.